Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa mengutarakan isi hati kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tak pula lupa kita sanjung sajikan kepada ruh baginda alam, yakni nabiyana wa habibana sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di tugas kali ini saya diamanahkan untuk menjelaskan pendapat kita sendiri apa yang dimaksud dengan nafsul insan ataupun apa yang dimaksud dengan jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu yang pertama ada nafsu, kemudian yang kedua ada insan. Nafsu berarti sebuah perasaan ataupun keinginan ataupun kekuatan emosional yang besar di dalam diri seseorang. Sedangkan insan berarti manusia atau diri kita sendiri. Sejarah bahasa, nafsu berasal dari bahasa Arab nafsun. Kemudian nafsu secara istilah ialah latifah, sebuah rasa lembut yang ada di dalam diri seseorang yang mendorong sesuatu itu kepada kehidupannya, yang memuaskan hidupnya, baik itu dalam kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Kemudian di sini hawa nafsu terbagi tiga hal. Yang pertama, ruh di atas hawa nafsu, yang dimana ruh di atas hawa nafsu ini akan menimbulkan orientasi zikir kepada Allah yang akan memunculkan sebuah nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Karena berorientasi zikir akan meningkatkan takwa kita kepada Allah sehingga menimbulkan hati yang tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah ruh dan hawa nafsu saling tarik menarik yang berorientasi, yang memusatkan akal kita. Kita masih cenderung apakah ini baik atau buruk, apakah iman atau kufur. Sehingga jika terjadi hal tarik menarik antara ruh dan hawa nafsu ini, akan timbullah nafsul lawamah, jiwa yang menyesali diri. Disebut nafsul lawamah karena adalah jiwa ini menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dahulu ataupun perbuatan yang telah dilakukannya pada masa lampau, sehingga ia menyesali perbuatan jahat yang telah ia lakukan pada masa lampau tersebut. Kemudian yaitu yang ketiga ada ruh di bawah hawa nafsu, yang dimana hal ini berorientasi ataupun yang selalu memuncakkan kepada syahwat, yang dimana kita tahu syahwat ini adalah keinginan yang sangat buruk yang menimbulkan sangat banyak maksiat di dalam kehidupan kita, yang akan memunculkan nafsul amarah bisu, jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan, jiwa yang selalu menyuruh kita berbuat maksiat untuk mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hal yang ketiga ini sangat-sangat harus kita hindari di dalam kehidupan kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.